Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ibu salihah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah pada pagi hari ini. Allah berikan kemudahan, keberkahan. Kita semua diberikan usia sampai hari ini, semua kita semuanya istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan kita semua diberikan nikmat terbaik dan terindah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akan mau masuk surga ya Bu? Mau nggak Bu? Mau. Dan jalan masuk surga itu banyak. Salah satunya adalah hadir di majlis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha istiqomah dalam menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, dengan ilmunya semakin dekat dengan Allah, maka Allah mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Amin. Tema kita apa Bu? Memupuk amal. Kapan? Di usia senja. Mana yang usianya senja itu ya? Tenang Bu, usia boleh 62 tapi semangat seperti anak yang 26 tahun. Nah gitu. Maunya ya Bu, insya Allah. Ibu-ibu salihah, setiap manusia tentu seiring berjalannya waktu, jasmani kita, jasadiah kita ini semakin bertambah lemah aslinya. Dan mudah-mudahan lemah tubuh kita bukan berarti iman kita juga lemah gitu ya. Maka sama-sama beramal soleh ini merupakan salah satu dari sarana kita untuk meraih ridhonya Allah. Surat paling sering kita baca selain Qul Huwallah surat apa Bu? Wal asri. Coba kita baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu. Ya. Allah bersumpah dengan asar, itu kan waktu asar, tapi artinya itu waktu. Dari mulai kita belum ada, kemudian nanti nggak ada lagi. Dan ini fase-fase yang ada di dalam kehidupan seorang manusia. Maka ada yang melalui fase mulai dari proses penciptaan dalam rahim ibu kita. Yang masih ada orang tuanya, yang masih ada ibunya, semoga Allah terus menjaga, memberikan keberkahan usia untuk ibu kita dalam senantiasa penjagaan Allah, kasih sayang Allah, dan senantiasa dikaruniakan taufik hidayahnya untuk melewati fase-fase kehidupan sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang sudah tidak ada orang tuanya, pasangannya, semoga Allah karuniakan tempat terbaik di sisinya Allah di surga Firdausnya. Kalau yang sudah tidak ada pasangannya, tunggu aku di surga. Ya kan? Kita menunggu, ya sama-sama menunggu akan dijemput sama Allah. Dan harapannya adalah kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Kenapa kita harus menabur amal, kita memupuk amal soleh
di sisa usia kita yang nggak tahu tinggal berapa lagi, ya Bu. Yang usianya sudah hampir menjelang 60 tahun, kalau usianya Rasulullah itu 63 saat diwafatkan, berarti yang udah 60 tinggal 3 tahun lagi ke 63. Tapi yang sudah lewat lebih, bahkan sudah 70, sudah 80 itu bonus. Harus kita syukuri dengan terus mengisinya dengan berbagai amal ibadah. Yang muda jangan terlena. Saya mah belum 40 tahun. Saya masih 30 tahun. Saya masih jelita jelang 50 tahun. Tetap banyak kok yang hamil baru 2 bulan gugur. Yang udah lahir lagi seneng-senengnya tuh jadi orang tua, ternyata Allah jemput hanya beberapa hari bersama mereka. Dan anak muda juga jangan terlena. Karena yang lagi jalan mati, olahraga mati, yang lagi makan mati, orang kaya, orang miskin. Namanya orang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu yang ada Qur'annya boleh dibuka Solihah, surat Al-Mu'min. Surat 40 ayat ke 67. Surat ke-40 atau di sebagian Quran namanya selain mukmin adalah Ghafir, surat Ghafir ya. Surat Ghafir itu surat Al-Mu'min. Kayak kita misalkan surat Al-Baqarah nama lainnya apa? Sama Ali Imran Az-Zahrawain tuh. Ya. Kayak Al-Nas sama Al-Falaq Muawwidzatain tuh. Itu nama lain surat. Ghafir itu Al-Mu'min surat ke-40 ayat 67 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Allah dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi Allah yang telah menciptakan kita semua. Kalau kita renungkan, mungkin sering kita baca Quran, tapi sama-sama hati kita diajak lagi baca Quran. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan kamu. Min turab, dari tanah. Ibu pernah lihat tembikar dari tanah liat? Itu teman kita. Ibu asalnya juga dari tanah. Mau sombong karena apa? Kalau bukan karena Allah menyempurnakan penciptaan kita, sama bu bahannya. Betul enggak? Min turabin, summa min nutfah. Kalau Nabi Adam langsung Allah yang menciptakan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kita setelah ayah ibu kita menikah, akhirnya pertemuan antara sperma dengan ovum jadi janin, disimpan dalam rahim seorang perempuan. Bayi itu berkembang. Awalnya bukan langsung ujug-ujug bayi kan. Min nutfah, dari setetes air mani. Gak ada harganya. Ini mengingatkan kita semua bahwasannya fase dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah ibu paling tua di sini umurnya sama, asalnya sama. Dalam ayat ini surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-67 Allah berfirman huwallazi khalaqakum min turabin. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari air mani, setetes air mani. Summa min alaqah, kemudian jadi segumpal darah. Setetes air mani
Sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian lanjutan ayatnya, summa yukhrijukum tifla. Di ayat yang lain summa min mudghatin. Segumpal darah, segumpal daging, tulang-tulang dibungkus daging. Kemudian Allah ciptakan makhluk baru, seorang bayi. Dan kita dulu juga bayi, sekarang udah punya bayi, bahkan bayi gede kita udah punya bayi lagi, dan bayinya punya bayi lagi, jadi uyut. Nah, siapa yang udah jadi uyut? Bukan hanya Eyang Uti, uyut. Anaknya cucu kita, nah itu. Panggilnya sama kita apa? Uyut. Anaknya buyut. Karena sekarang panggilannya juga macam-macam. Nenek dulu mah, nini, grandma, waduh, oma, apalagi grandbunda, eyang ibu, eyang putri, itu. Terserah ibu panggilnya apa. Yang mau punya cucu nih, sok. Ibu Lis maunya apa manggilnya? Oma, opa, nini, aki, amih, apih, tuh. Abah, ambu, serah deh. Pokoknya itu panggilan supaya mengingatkan bahwa fase yang akhir itu sedang kita lalui. Gitu. Tua, lansia, lanjut, biasanya pakai tongkat. Lututnya sudah sakit, matanya udah kacamata double juga tetap aja begini. Lampu dari depan, belakang, samping, kanan tetap aja gini. Siapa gitu. Gigi dulunya sempurna jadi ompong satu-satu. Dulu lagi bayi ketika kita godain bayi kemudian dia senyum gak ada giginya, lucu gak? Nah sekarang nenek kita, uyut kita gak ada giginya, lucu gak? Lucu juga. Masya Allah ya. Nah di dalam ayat ini kemudian Allah mengingatkan summa yukhrijukum tifla. Yang tadi setetes air mani terus jadi segumpal darah, segumpal daging. Akhirnya Allah summa yukhrijukum tifla. Lalu kata Allah, maka kemudian dilahirkannya kamu. Jadi apa? Jadi seorang anak bayi. Lapar oe, oe. Digigit semut, gak bisa bilang semut bunda nih di punggung, oe aja. Kekenyangan oe. Lemah ya manusia itu. Di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran sama. Kamu itu dilahirkannya lemah. Pinteran anak kambing. Langsung jalan, langsung berdiri. Emang ada anak manusia langsung berdiri? Gak ada. Ibu pernah lihat kambing lahiran? Gak lama berdiri, dijilat-jilatin, benar gak? Coba anak manusia, lemah. Udah lemah kuat. Tadinya gak ada giginya, ada giginya walaupun ada muntah dulu. Mencret dulu kan. Akhirnya giginya sempurna. Satu waktu udah bilang Eyang Uti gigit rengginang copot. Gigit opak copot. Makan apa tuh? Uti copot. Ada uli tuh ya. Copot, nyangkut di makanan. Mana giginya ompong. Makanya giginya tinggal 2. Siapa itu? Orang tua, lansia. Ya, nenek. Nah, ketika seseorang itu jadi bayi, kemudian ada fase lagi di ayat ini ya. Kita belajarkan surat Al-Mu'min ini. Summa litablugu asyuddakum. Lalu Allah biarkan kita hidup sampai fase dewasa. Menikah, punya anak, ya. Insyaallah. Summa litakunu syuyukha. Kalau syekh itu yang dituakan guru,
Tapi kalau syuyukha, syaikhukhah itu artinya tua. Sudah lanjut usia namanya syaikhukhah, syuyukh. Artinya dibiarkan kamu hidup sampai menua, sampai tua. Tapi Allah mengingatkan di ujung ayat ini. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kalian tidak semua fasenya terlewati. Ada yang bayi meninggal, lagi remaja meninggal, punya anak tapi belum punya cucu meninggal. Atau ada yang makan dikasih bonus, ada yang usia sampai melewati 90 tahun. Ada yang bahkan, eyang teh kenapa duduk terus? Temennya udah nggak ada, adik kakaknya udah nggak ada. Yang diinginkan eyang apa? Eyang mau makan apa enggak? Eyang mau ketemu Allah. Udah nggak ada teman-temannya. Udah kelamaan eyang teh hidup di dunia. Terus eyang maunya apa? Mau masuk surga aja. Saya juga mau. Iya, tapi pengen surga Firdaus eyang mah. Ya kita juga mau. Susah loh surga Firdaus, biarin dah, Allah mah baik. Ya Allah mau surga Firdaus tuh. Dalam keompongannya, dalam tuanya, dalam peotnya. Cita-citanya cukup satu. Pengen berlian boro-boro, udah sebegitu mah Bu. Mau berlian banyak juga. Cok orang Sunda mah buricak burinong, banyak di mana-mana. Tetap aja peot. Ya Bu, gak mengekalkan. Nah dari ayat ini kita tahu bahwasannya ada di antara kalian mayyutawaffa min qabl, yang Allah wafatkan sebelum fase itu. Walitablughu ajalan musamma. Dan kami, kata Allah, melakukan demikian supaya apa? Supaya sampai kepada ajal yang ditentukan. Jadi mungkin ada tambahan 2 tahun lagi. Ada orang yang baik banget dari awal hidupnya. Tapi menjelang wafatnya, na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak mau, kita berlindung dari su'ul khatimah. Makanya kenapa mengkaji hari ini tentang kita memupuk, kita menabur amal kebaikan itu supaya apa? Kita bisa memanennya, menuainya saat kita bertemu sama Allah. Kan gak ada ujug-ujug jadi husnul khatimah Bu. Seseorang itu diwafatkan sebagaimana mereka hidup. Dan seseorang itu dibangkitkan kelak pada hari kiamat tergantung sebagaimana mereka diwafatkan. Teman-teman yang di Palestina mungkin yang syahid, darahnya ngucur di mana-mana, nanti dibangkitkan dalam keadaan lukanya pun ngucurin darah seperti itu dengan wangi. Maka kalau ada yang wafat kena bom kah, kena apa untuk membela agama Allah, mereka sungguhnya menemui kematian yang paling indah. Kita nih yang lagi menunggu fase itu, maka kita sama-sama mau yang tua, yang muda, apalagi yang sudah tidak muda lagi. Kita sudah harus memupuk lagi, menguatkan lagi ruhiyah kita, amal kebaikan kita. Kalau ada yang bertanya, apa sih husnul khatimah itu? Husnu itu baik, khatimah itu penutup, penutup yang baik. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Kadang ada orang yang kalau udah kajian Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, silahkan berdoa. Yang tidak boleh dilupakan saat sujud itu istiqomah dan husnul khatimah. Karena ternyata udah semakin tua tidak bisa kita untuk melakukan amal-amal yang berat. Orang lain tahajudnya lama berdiri, orang yang tua itu duduk baru bisa lama. Itu pun gak selama orang yang muda. Coba anak muda saja kalau di pengajian paling bertahan sejam.
setengah jam udah selonjorin kaki, udah pengen keluar. Apalagi orang tua. Enaknya kalau bisa tuh ke kajian tuh bawa bantal. Ustadz saya maaf ya mau pakai bantal, boleh saya jangan bobo aja Bu. Ya. Alhamdulillah. Maka ini sebuah informasi yang benar dari Allah. Surat Al-Mu'min ini baru satu ayat. Kita harus tahu bahwa masa tua ini masa menurunnya fungsi tubuh. Betul nggak Bu? Tukang bakso lihat kita, tukang makan pedes, dilihatin pasnya apa ya, nyedok cabe. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Masih kuat. Baksonya semangkok, cabenya 6 sendok. Tenang Mang, nanti dibayar deh cabenya. Tuh. Coba sekarang, ibu sudah mulai usia menjelang 50 tahun atau sudah mau fase ke 60 tahun. Eyang mau bakso enggak? Mau. Mau baksonya apa tahu putih? Tahu putih. Bukan bakso dong, kuah bakso namanya. Bening aja ya Neng, bening aja ya Cu. Gitu enggak? Padahal dia dulu mudanya. Pedas itu apapun pedas. Semuanya cabai itu yang ngabisin dia. Coba udah jadi Eyang Uti. Boro-boro satu cabai, boro-boro banyak cabai satu aja gak kuat. Kenapa? Bolak-balik kamar mandi, kita tahu diri, betul nggak? Naik tangga coba, dulu cet lari, turun lari. Sekarang udah jadi Eyang, satu tarik napas, satu tarik napas. Coba lihat Eyang ngaji yuk, kemana? Sini deket Al-Aqsa, jauh. Dijemput, baru mau. Kalau nggak ada yang jemput, nggak bisa. Itu wajar Bu. Ada kajian loh bagus Ustadznya di mana di MRBJ di Al-Aqsa aja, kalau nggak ada yang jemput siang nggak datang, apalagi jauh. Padahal sama-sama Bintaro misal. Kenapa coba? Tidak mudah lagi, maka jangan nunggu tua kalau mau jadi solehah atau menjadi soleh-solihah. Tumben dia pakai kerudung, alhamdulillah, jangan bilang tumben bersama orang tua, alhamdulillah. Ibu sini, ibu ini udah pakai kerudung. Yang julid temennya, ubannya kan udah nampak, makanya pakai kerudung. Coba kalau belum ada ubannya dibuka tuh. Jangan gitu Bu. Semakin tua itu semakin tahu bahwasannya kita pun ya akan tua. Omongin orang tua, ntar kita juga tua, tadi omongin orang juga loh. Maka jangan melihat orang lain. Masa tua ini disebut marhalah syaikhukhah. Apa Bu? Nah, marhalah itu fase, syaikhukhah itu masa tua. Itu masa paling terakhir yang akan dihadapi oleh manusia. Tsumma litakunu syuyukha. Nah, berdasarkan ayat yang ada dalam Al-Quran tadi surat Al-Mu'min surat 40 ayat 67, maka lihat dari sabda Rasulullah SAW. Siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun, nih, saya juga udah lewat Bu, mau menjelang 50 malah. Perasaan masih muda aja, padahal sudah mau 50 tahun. Nah ibu-ibu yang sudah lebih dari saya harus banyak belajar. Hanya ini mengingatkan saja. Ya, kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Berarti kita ini berarti dalam fase terakhir. Setelah usia 40, kita raba tubuh kita, ya Allah. Sudah banyak yang kendor. Sudah ya banyak yang mulai mengendor. Apanya? Matanya, pipinya, tadinya set ke sini, gelambir ke sini. Ya Bu. Turun semuanya, matanya turun, semuanya turun. Termasuk mau diangkat, mau pakai krim anti aging, semahal apapun tetap peot.
mau dikasih apapun, yang tidak akan pernah hilang itu tua sama mati. Pasti. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, semoga ini menjadi pengingat untuk saya pribadi dengan ibu-ibu solihah semua, yang orang tua saya banyak di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya dari Abu Hurairah, sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang senang sama kucing. Semoga Allah memberi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku, kata Rasulullah, ma baina sittina was sab'in, antara 60 tahunan kisarannya atau 70 tahunan. Ini sabdanya Rasul. A'mar ummati. Umur itu mufrad, a'mar jama'. Umur umatku itu ma baina sittin, sittin itu 60, antara 60-an was sab'in atau 70 tahunan. Karena Rasul juga wafat di usia 63 tahun. Kalau 40 itu duhur, berarti 60 udah ba'da asar. Berarti 63 maghrib misalkan tuh. Misal itu ya. Nah yang lebih dari 60 atau 70 tahun itu dijelaskan di ujung hadis ini, wa aqallahum man yajuzu dzalik. Wa aqalluhum, hanya sedikit saja di antara mereka dari umur umatku itu yang yajuzu dzalik, yang lebih dari 60 atau 70 tahun. Yang 70 tahun lebih itu hanya sedikit saja. Jadi yang sudah lebih 70 berarti ibu masuk ke yang sedikit ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bisa dibuka dalam Sahih Al-Jami nomor 1073. Nah, saat fase ini datang, termasuk untuk kita semua yang hadir di sini, karena nggak ada namanya yang tidak mau ya saat meninggal itu husnul khotimah, semuanya mau. Nah, maka saat fase itu datang, baik di 40 tahun asam urat gak turun-turun, gula darah mah gak stabil-stabil, yang ini naik, ini stabil, ini turun, ini terus gak ada yang, ya kan Bu? Bingung jadinya, pengen banget itu, kayaknya enak banget ya, sate kambing, juicy lagi, duh tinggal makan. Ingat hipertensi. Padahal kata kambing gue disalahin. Padahal bukan karena aku, betul nggak? Orang Arab tiap hari itu makanannya itu, tapi biasa aja. Cara masak bisa menentukan. Porsinya juga bisa menentukan. Coba ibu punya sate kambing 20 tusuk, dimakan 5 nggak apa-apa. Sisanya kasih tetangga. Kanan 5, kiri 5. 5 lagi buat yang di rumah. Insya Allah nggak apa-apa. 20 tusuk habis sendiri, ya udah. Atau misalkan makanan manis disalahin karena gula darahnya naik. Padahal bukan itu. Bisa jadi terus makan itu porsinya tidak dibatasi, nggak ada saumnya. Kan harus ada tuh. Mobil aja ada tune up-nya, dibersihin, betul nggak? Ada detox tuh. Mungkin sekarang alhamdulillah banyak orang yang makin ngerti healthy food. Ya ada Bu, jagung direbus, apalagi singkong rebus, telur rebus. Emang enak telur didadar, pakai sayur sop enak, ayam goreng. Tapi coba sekarang ayam dikukus. Kita mah enak ayam opor, pakai apa? Pakai santan. Kata santan akunya nggak salah. Yang penting ya sesekali boleh lah. Kalau tiap hari juga makan enak gak bagi tetangga, ya muncul berbagai penyakit. Makanya yang paling sehat siapa? Rasulullah, betul nggak? Emang ada dalam riwayat Rasul radang tenggorokan? Nggak ada. Rasulullah sakit berat? Nggak ada. Orang paling sehat Rasulullah. Masya Allah. Maka
Ketika fase itu datang, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menyusut. Betul nggak? Jalan dikit capek. Makan garam langsung naik. Ikan asin jadi korban disalahin. Kenapa Bu? Iya nih tekanannya naik. Habis makan liwet pakai ikan asin, pakai sambal. Padahal boleh jadi bukan karena itu, hanya pemicunya. Pola makan dari muda nggak dijaga, betul nggak? Makan terus, olahraga nggak pernah. Olahraga sering, stres nggak dicarikan solusi. Karena sebetulnya saat-saat fase ini, fase di mana kekuatan semakin menyusut, maka ketajaman mata juga berkurang. Ibu punya tas 3 kacamata, plusnya masukin, beli 3. Anak pertama beliin 1, masukin tas yang 1. Ntar kalau ketinggalan 1 tas, di situ ada kacamatanya, ibu nggak repot. Kecuali ibu punya tas, satu-satunya tas ibu ke pasar dia, ke pengajian itu. Nanti dihisabnya juga enggak lama. Yang punya tas banyak, infakkan. Kok jadi ke situ ya? Ya kan kita pengen jadi lansia yang selalu bahagia, akhirnya nanti berakhir di surga, ya betul enggak? Maka sekarang udah mulai. Ini sayang, ini hadiah dari anak, ini kenangan dari suami ini, terus dikumpulin aja baju itu. Mulai tidak mudah lagi, cek lemarinya. Kalau orang lain sedekah bajunya 1 setiap bulan, ibu mah tiap pekan. Coba cek baju yang udah enggak terpakai. Orang tua mau pakai baju apa aja juga begitu bentuknya. Benar enggak? Iya. Yang penting mah tertutup. Cantik itu relatif. Dibilang cantik ama aki samping samping kita udah cukup. Alhamdulillah. Kemudian Allah berfirman, surat Yasin, Bu. Kita ambil dari Quran dulu, baru nanti amalnya apa saja. Dalam surat Yasin ayat ke-68. Surat Yasin itu surat 36. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka nunakkishu fil khalq. Niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Lagi bayi lemah, ntar masa tua lemah lagi. Cuma bedanya kalau bayi rambutnya hitam, orang tua putih, ompongnya sama. Iya. Alhamdulillah kita muslimah itu gak usah capek-capek. Mau putih semua ditutupin kerudung. Kalau ibunya sudah pakai kerudung dari muda, nggak ada yang tahu ibu itu rambutnya sudah putih semua. Jadi ini ayat mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang Allah panjangkan usianya, umurnya, nunakis fil khalqi. Niscaya kami kembalikan kepada kejadian permulaannya ya. Afala yaqilun, maka apakah mereka tidak memikirkan hal tersebut? Kita sama-sama ya. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah mengabarkan kepada kita, hamba Allah, baik laki-laki atau perempuan termasuk kita yang hadir di sini, ketika usia kita semakin panjang maka dikembalikan kepada keadaan lemah setelah kekuatan, dan saat inilah fase di mana Allah menginginkan kita bisa melakukan amal soleh sebagaimana yang biasa kita lakukan saat muda gitu. Mana yang paling baik, yang panjang umurnya atau yang pendek umurnya? Tergantung ujungnya apa. Panjang umur dan amalan yang baik. Makanya kita harus istiqomah, minta sama Allah agar kebaikan kita yang kita lakukan itu bukan hanya saat tua saja.
Karena kebiasaan baik di masa muda semoga akan terbawa sampai tua, ya. Husnul khotimah kembali. Kalau husnul khotimah itu cirinya apa? Kan ada cirinya. Apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah adalah orang yang dia itu diberikan taufik oleh Allah menjelang wafatnya terus beramal kebaikan. Jadi salah satu ciri husnul khotimah apa? Maka Rasulullah menjawab dengan yasta'miluhu, orang yang digunakan oleh Allah. Diberikan taufik li amalin saleh, diberikan kemudahan, yuafiquhu li amalin saleh, orang yang diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh menjelang wafatnya, dan dia diwafatkan dalam keadaan dia melakukan amal soleh itu namanya husnul khotimah. Kan kita ingin ya, senang lihat ada imam masjid lagi imamin sholat subuh, lagi sujud gak bangun lagi. Teman-teman ada yang lagi tawaf, selesai tawaf kemudian diwafatkan. Ada yang di Arafah lagi wukuf, kirain ngantuk ternyata wafat. Ada orang yang lagi baca Quran, ada yang teman-teman yang suka setoran hafalan, lagi setoran hafalan, ustazahnya malah, ustazah kok nunduk terus, ternyata ustazahnya lagi nerima setoran itu ternyata sudah wafat. Yang lagi baca Quran, yang dari majelis ilmu ini mas saksi, Bu. Ada jamaah saya, biasa nuangin teh, Bu. Nuangin teh gitu. Menyiapkan karena paling dekat dengan tempat pengajian itu. Dia tidak muda dan juga tidak tua banget gitu lah. Mungkin usianya mungkin sampai 60 tapi enggak mungkin di bawah 40 mah gitu ya. Jadi ibu ini Masya Allah ya, kita ambil hikmahnya. Menyiapkan kajiannya ba'da zuhur, Bu. Menyiapkan semua, nuangin air teh gitu karena kan pakai gelas gitu. Kan sekarang modelnya udah pakai ya kemasan gitu ya. Ini Masya Allah teh anget tawar, nggak manis. Jadi dikasih ke jamaah yang lain. Kemudian dikasih yang nggak bawa Quran, dikasih Quran yang satu juz gitu. Kemudian dia duduk, udah kasih kajian. Namanya mungkin capek habis melayani jamaah ya gitu. Dia tertunduk tertidur, ternyata kok nggak berubah gitu. Masya Allah. Dia wafat dalam kebiasaan baiknya. Masya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu apa. Bentuknya tidak mesti harus enaknya lagi sholat. Kebaikan itu menjadi fasilitas orang lain untuk dapat kebaikan. Juga sama. Jadi bagi panitia, bagi pengurus, jangan pernah takut ya. Bahwasannya saya mah nggak bisa jadi pengurus. Ketika kita ikhlas menjadi wasilah orang lain dapat hidayah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang sama insya Allah. Jadi panjang umur itu ternyata boleh kita minta, Bu. Karena panjang umur dan baik amal itu yang menjadi keutamaan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ada seorang sahabat bertanya, bentuknya pertanyaan kepada Rasulullah. Ayun nasi khairun, manusia yang mana yang paling baik wahai Rasulullah? Ternyata man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Yang paling baik dari manusia itulah yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Maka oleh karena itu orang yang beriman, bertambahnya usia itu ia bertambah amal kebaikannya. Semakin bertambah ilmunya, dia juga semakin bertambah amal kebaikannya. Jangan pernah putus asa. Ya Allah, kemarin sakit lutut, nggak sembuh. Udah sembuh, sakit perut, pindah lagi dari perut, ya gula darahnya nggak stabil. Mulai stabil, gula darah, tekanannya naik, jika habis-habis. Kalau dipikir-pikir akhirnya stres, akhirnya ada orang yang mengharap udahlah mati aja. Nah boleh Bu. Yang harus kita minta apa? Kebaikan. Makanya Ibu dibuka di Qur'annya ada doa hatam Qur'an, itu boleh dibaca habis sholat, boleh sama Ibu. Salah satu doanya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah bereskan agamaku. Nanti di bawahnya Allahumma aslih li dunyaya alladhi fiha ma'asyi. Allah bereskan duniaku karena aku hidup di sana. Wa aslih li akhirati alladhi fiha ma'adi. Kita minta keberesan, kerapihan urusan akhirat, sholat kita, baca Quran kita, saum Ramadan kita. Yang nggak bisa saum berarti kita tetap bisa mendapatkan kebaikan tuh. Dan kita minta kalau memang ternyata yang terbaik itu diberikan hidup lebih panjang, jadikan itu tambahan bekal untuk kebaikan kita. Kalau memang Engkau menghendaki kita wafat, semoga istirahat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kan itu minta kebaikan. Ya Allah, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tua, kok nggak meninggal sih? Bukan, jangan gitu. Yang sehat seger buger meninggal, itu kan hak Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Boleh jadi ada orang tua itu sudah sakit-sakitan, itu cara Allah supaya anak-anaknya dapat kebaikan. Supaya yang hidup, kalau suaminya yang mungkin sakit, itu supaya menjadi amal tambahan pelengkap untuk istrinya. Agar mendapatkan kebaikan. Boleh jadi ibu diberikan ujian itu, mungkin bukan bab ekonomi, tapi pasangan yang gak sembuh-sembuh sakitnya. Atau menemaninya masa tua yang sama istrinya aja gak kenal. Kamu siapa? Masa mas gak kenal? Ini kan istri mas. Oh cantik ya? Ya cantik lah. Coba kalau dipakai hiburan, kemudian dinikmati, mungkin indah. Prakteknya tentu berat. Suami udah nggak ngasih duit, boro-boro gendong kita, boro-boro perhatian sama kita. Kita yang semuanya ngurusin dia. Menua bersamamu itu harapannya kita ingin menua dalam kebaikan, dalam ketaatan. Bukan gini loh keinginan aku itu. Ya Allah, aku tuh tiap hari ngurusin kamu yang udah tidak muda lagi. Memang itu cara Allah, Bu, tidak mudah. Pasti kita doakan semua orang tua yang mendapatkan ujian seperti itu, Allah berikan pahala yang terbesar. Insya Allah. Tidak boleh mengharapkan kematian karena putus asa. Maka ada amalan yang bisa kita lakukan saat usia fase akhir ini. Supaya kita bisa memanen kebaikannya kelak. Yang pertama, kita lebih perhatian lagi kepada hal yang wajib. Apa Bu? Yang wajib. Jadi kalau sholat 5 waktu dulu lagi muda. Ya kan namanya menyesal itu pasti di belakang. Tapi gak cukup menyesal. Makanya caranya bagaimana saya ingin berubah. Di fase ini Allah berikan umur untuk kita. Maka yang paling utama bagi orang-orang yang sudah di fase ini, karena tadi kata Rasul man tola umruhu wa hasuna amaluhu, ya Allah, Allah berikan saya lebih daripada orang tua yang lain.
Saya sudah di atas 63, misalkan ada orang tua yang udah 70. Ya Allah sehatkan saya. Kita berdoa agar tidak pikun, kan gitu salah satunya. Yang pertama, maka lebih memperhatikan lagi hal yang wajib. Lagi muda, adzan berkumandang, kalau belum jam 1 duhur, itu kita nggak sholat. Lagi muda. Coba lihat orang tua. Allahu Akbar, dia mah sudah di atas sejadah, udah nungguin, bahkan udah sholat sunnah syukrul wudhu. Kan tidak sedikit orang tua yang semangat ibadahnya semakin bertambah saat mulai usianya menua. Lagi muda puasa sunnah nggak pernah, lagi tua kalau kata kita kan lemah, tapi kenapa lebih rajin orang tua puasa sunnahnya? Eyang nggak makan, eyang puasa insya Allah. Sudah eyang mah burger udah nggak suka, pizza-pizzaan udah nggak suka, ramen apalagi apa itu namanya. Akhirnya dia ya itu makannya lontong, ala kue yang lembut, tahu, bubur, sumsum, ya kan? Yang gitu-gitu. Jadi buat apa, udahlah mau puasa aja boleh nggak Neng? Yang puasa boleh, tiap hari boleh, tapi jangan sebulan penuh ya yang. Harus ada bukanya dan jangan lupa sahur. Nah boleh, makanya yang wajib kalau memang memungkinkan, kata dokter juga boleh, biarkan. Kalau dia menikmati saum saat usianya memang tidak muda lagi dan dia kuat, dokter juga membolehkan, silahkan. Tapi kalau tidak kuat, cari amal yang lain. Mungkin ringan, sederhana, tapi berpahala besar insya Allah ya. Yang pertama jadi yang wajib dulu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita masih kuat dan kita juga alhamdulillah Allah kasih sehat, walaupun usianya sudah menjelang usia 60, yang sudah di atas 60, menjelang 70 atau lebih, masih kuat dan kita juga masih ingat, tidak perlu diingatkan oleh anak cucunya, maka yang wajib menjadi prioritas. Ya. Kalau jauh dari masjid, minta sama anaknya yang begini. Minta jam. Mama minta jam yang ada azannya. Nah, supaya selalu terhubung dengan waktu sholat wajib. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari hal-hal yang dilarang syariat. Ngomongin orang itu dosa. Bukan hanya untuk orang tua larangannya, buat kita yang muda juga sama. Gibah. Ngobrol nggak ada judulnya, akhirnya jadi ngomongin orang, dosa nggak? Wailul likulli humazatil, sudah tua gak bisa jaga lisan. Maka mendingan kita bobo aja daripada ngobrol banyak gak ada judulnya, khawatir jadi gibah. Salah satunya itu. Atau misalkan ibu yang orang tua yang sudah tidak menyadari bahwa ini kalau baju ini matchingnya sama kerudung ini kancingnya ada 5, kancing pertama ke yang kedua, kancing yang ketiga ke yang keempat misalkan, gitu ya. Terus pakai kerudung udah penyot sana penyot sini nggak apa-apa, berarti dia mah kalau mau pakai gimana juga sudah dimaafkan. Kelihatan rambutnya sudah dimaafkan, tapi bukan orang yang sudah tidak haid. Maksudnya apa? Yang sudah tua, yang sudah tidak mengerti lagi, tidak lagi peduli dengan kecantikan dirinya, bukan mengharapkan untuk dilihat lagi oleh lawan jenis, itu mah nggak apa-apa. Bukan sekarang, saya udah nggak haid nih, saya boleh buka kerudungnya, enggak. Itu salah memahami ayat. Kan ada wal qawaidu minan nisa, itu bukan orang-orang yang sudah tidak haid. Kalau masih tahu jilbab pink, lipstiknya pink, nah itu belum. Itu masih sadar berarti Bu. Paham ya? Oke. Yang ketiga,
Maka harus banyak menambah amalan sunnah. Sholat sunnah utamanya. Ibu yang tidak kuat berdiri sholatnya, yang wajib saja tidak bisa berdiri, duduk. Tahajud bisa kuat, panjang, hafalannya banyak nenek itu. Ikut tahfidnya ngalahin orang muda, anak muda. Yang ini hafalannya udah berapa juz. Anak muda 1 juz gak nyampe-nyampe. Nih, misal. Ternyata Masya Allah. Sholat tahajud. Lama bacanya boleh sambil duduk. Allahu Akbar. Dari awal sampai akhir sambil duduk boleh. Bahkan yang sehat aja boleh sambil duduk kalau sholat sunnah. Tapi pahala yang sehat kalau sholatnya sambil duduk setengah, separuh dari yang berdiri. Paham ya? Jadi sholat sunnah ibu silahkan. Masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Biasanya 2, lagi muda, udah nenek-nenek mah 4 qobliyahnya. Mau 2 kali, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Atau 4 rakaat sekaligus salam tanpa tahiyat awal. Karena kalau tahiyat awal berarti sama dengan sholat wajib. Paham? Karena ternyata dalam sholat sunnah itu ada keutamaan. Sholatnya sedikit, ringan, ibu Fatihah doang juga sah sholat. Atau Fatihah Al-Kafirun rakaat pertama, Fatihah Al-Ikhlas rakaat kedua seperti qobliyah subuh. Jangan tinggalin. Barang siapa yang istiqomah sholat tuh, rawatib qobliyah subuh 2, qobliyah duhurnya 4, ba'diyahnya 2, kemudian ba'diyah maghribnya 2, ba'diyah isyanya 2, itu yang muakkad. Kalau orang tua yang sudah menjelang usia lansia, yang sudah tidak muda lagi, usianya sudah menjelang fase terakhir, maka kalau istiqomah di sholat sunnah rawatib, maka yakinlah itu akan dapat keutamaan. Yang pertama, kalau tidak sempurna sholat fardunya yang 5 waktu, maka apa kata Allah kepada para malaikatnya? Coba ini timbang ketika saat amalan ditimbang. Sempurna apa kurang nih sholat wajib hamba ini? Kurang ya Allah. Jangan ditulis dulu. Jangan ditimbang dulu kata Allah. Hadis qudsi ini. Hal lil abdi min tatawu'in unduru hali abdi min tatawu'in, apakah hamba fulanah binti fulan ini punya simpanan sholat sunnah? Kalau ada simpanan sholat sunnahnya, baik qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, maka tutupi kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Nah kalau nggak punya tabungan sholat sunnah solihah, maka ayo semangat, mumpung masih diberikan umur. Sama-sama nasihat buat saya juga. Ajakin aja orang tua mah, eyang, yuk, ayah, yuk, ya kita minta supaya apa? Dapat keutamaan yang kedua selain nanti dilengkapi kekurangan sholat wajibnya, yang melaksanakan sholat sunnah bagi orang tua, maka akan mendapatkan istana dan rumah di surga. Kalau istiqomah 10 rakaat atau 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Rumah di dunia mau em-eman juga nggak dibawa mati. Kalau qobliyah, ba'diyah, DP rumah di surga. Walaupun orangnya transit di neraka dulu udah punya rumah di surga. Nauzubillah transit di neraka. Jangan dong. Supaya nggak transit berarti ba'diyahnya 4 duhur itu. Qobliyahnya 4. Banyak dong. Iya. Kan katanya mau wahasuna amaluhu tadi. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Maka sama-sama kita ingin menghiasi usia tua kita dengan menabur amal, salah satunya memperbanyak amalan sunnah, diantaranya sholat sunnah rawatib. Kalau sudah istiqomah nih buat DP rumahnya, kita ingin supaya
neraka itu diharamkan untuk kita. Amin ya Bu. Gimana? Qobliyah duhurnya 4, ba'diyahnya juga 4. Barang siapa yang istiqomah dalam fikih sholat tuh. Barang siapa yang istiqomahnya loh Bu yang susah. Hari ini habis kajian, qobliyah 4, ba'diyah 4, besoknya juga tahan seminggu doang. Udah seminggu balik ke setelan awal tuh. Ya Solihah, sama-sama ya. Pokoknya kita ingat aja, oh saya udah kajian nih di sini. Pokoknya yuk bisa, yuk 2 lagi, 2 lagi. Barang siapa yang istiqomah 4 rakaat lagi, berarti nambah 2 rakaat nih dari yang 2 ba'diyah ini, kita nambah 2 rakaat lagi. Kalau istiqomah. Jadi 12 rakaat kan. Tuh. Qobliyah 4. Mau 2 salam atau langsung 4 boleh. Lalu sholat duhur 4. Lalu ba'diyahnya juga 4. Maka Allah mengharamkan neraka menyentuh tubuhnya. Mau? Amin ya. Kan ikhtiar kita Bu. Semoga Allah ridho. Insya Allah. Tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Silahkan ibu-ibu solihah sambil duduk boleh. Males banget. Ya udah kalau malas jam 2:30, 2:30 deh. Ya beda lah orang yang bangun 2:30 pasti beda rakaat jumlahnya ya Bu. Atau suratnya. Udah kita mah bangunnya juga menjelang subuh. Suratnya pendek. Tapi kan Allah mah baik, memang Allah baik. Minimal kita ingat, oh iya, supaya tua kita tetap semangat ibadah, dari muda kita istiqomah tahajud. Supaya apa? Supaya kita dapat tempat yang istimewa. Insya Allah. Salah satu hadis yang motivasinya untuk kita, alaikum biqiyamil laili. Hendaklah kalian itu terus melaksanakan qiyamul lail tahajud. Fa innahu da'bus sholihin. Karena tahajud itu kebiasaan orang soleh qablakum, sebelum kalian. Kalau kita mau jadi orang soleh, lakukan kebiasaannya. Tahajud minimal 2 rakaat, witir 1, lama-lama 2 rakaat, witir 3. Ntar tambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, witirnya 3, jadi 11. Dalam hadis Bunda Aisyah, Rasul tidak pernah menambah sholat qiyamul lailnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 atau 13. Siapa yang meriwayatkan 13 rakaat? Ibnu Abbas. Ibu minimal yang 11 istiqomah, alhamdulillah. Pelan-pelan ya Bu. Saling mendoakan. Karena ini berat. Ini kalau tidak didoakan, prakteknya mah berat Bu istiqomahnya itu. Apalagi kalau kesiangan. Tiap hari kesiangan kita harus istighfar sama-sama ya Bu. Duh kesiangan, besok kesiangan. Kesiangan terus. Harus minta sama Allah ya, alarmnya dinyalain, minta sama Allah dibangunkan sesuai dengan keinginan ibu jam berapa. Jadi sudah tahajudnya istiqomah supaya kita disebutkan dan digabungkan dengan orang soleh. Tahajud itu selain kita akhirnya digolongkan kepada orang yang soleh, karena orang-orang saya zaman dahulu tidak pernah meninggalkan tahajud. Yang kedua, tahajud itu merupakan sarana qurbatun ilallah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya masalah, ada ujian, ekonomi kah, pasangan kah, anak kah, cucu kah, serius pengen solusi, tahajud. Semakin tua, tambahin waktunya, tambahin rakaatnya, panjangin suratnya, silahkan. Gak hafal suratnya, buka Qurannya di sini. Ibunya tahajud sambil duduk, boleh. Oh boleh, boleh. Pegang Quran juga, sholat sunnah mah boleh. Kalau bisa ibunya, kalau nggak bisa ya beli dudukan yang di depan. Pokoknya ibu bikin senyaman mungkin untuk bisa me time dengan Allah
di masa-masa tua kita dengan sholat di saat orang-orang terlelap tidur. Ya. Karena selain mendekatkan diri kepada Allah, tahajud juga menjadi bagian dari supaya kita ini mendapatkan apa Bu? Selain qurbatun ila rabbikum, salat qiyamul lail itu menjadi penghapus dosa dan pencegah dari maksiat. Manhatun anil ismi, kemudian takfirul sayyiat. Kita mau melakukan dosa dengan tahajud jadi benteng. Kita banyak dosa di masa muda dulu, kita tahajud di masa tua, semoga menjadi takfirul sayyiat, menghapus dosa. Allah baik banget Bu, padahal sholatnya cuma 2 rakaat, itu juga qul huwallah. Rakaat pertamanya, rakaat kedua refleks qul huwallah lagi. Maaf ya Allah, cuma itu yang kita hafal. Atau yang panjang, baru amma yatasaalun anin naba'il azim, lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, baliklah. Paling kata malaikat itu mah ibu kulhu katanya. Pasti dia kulhu lagi. Ya, supaya dikenal sama malaikat ya kita ibu kulhu. Kemudian kalau tidak bisa, maka ibu lakukan witirnya sebelum tidur. Apa-apa Bu, Allah yang kasih pahala. Gak usah mikirin kata orang, katanya begini. Abu Bakar aja sebelum tidur witirnya. Kalau Umar sepertiga malam. Ibu mau kayak Abu Bakar apa kayak Umar? Jangan sampai polosan. Kayak Abu Bakar kagak, kayak Umar kagak. Pengen masuk surga tapi ya. Semangat Solihah. Dan yang keempat ya Bu, yang keempat ya. Yang keempat adalah memperbanyak baca Quran. Ibu baca Quran itu nggak usah lama, kalau kitanya baru 2 lembar ngantuk, biarin 2 lembar. Ibu tutup Qurannya, ibu mau lihat TV sebentar, ibu mau jalan, ibu mau tidur. Orang tua kan lebih banyak tidurnya kayak bayi lagi. Kita aja yang muda tidur mulu. Lagi ngaji ngantuk, baca Quran ngantuk, sholat ngantuk. Ya Bu, betul nggak? Nah kalau ngantuk kan berarti ibu habis wudhu, seger, ambil. Wudhu kan buat seger nih, kita mau sholat. Udah sholat, buka Quran. Sehalaman, 2 halaman, tiba-tiba ini ain apa gini, udah nggak bisa, tutup. Jangan pegang HP, karena kalau udah pegang HP melek lagi, berarti setannya tuh. Ya Bu, baca Quran. Kalau ibu merasa sendiri itu ngantuk, ibu cari, nak tolong ini bukain Syekh Sudes. Nah ibu Syekh Sudesnya nemenin ibu ikutin, dia lagi baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ibu ikutin. Dapat banyak, apa-apa Bu. Kalau ibu gak mau baca, ibu sambil rebahan, ibu dengerin Quran. Insya Allah dapat rahmat, insya. Yang kelima, tuh Allah baik banget Bu, mau baca, ngantuk, dengerin. Libur matanya, telinga jangan libur. Nah sekarang yang kelima, berzikir. Itu amalan terbaik, amalan teringan, amalan paling mudah. Mau sambil duduk, berdiri, berbaring, rebahan. Coba sesibuk apapun ininya harus jangan pernah lupa zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Ibu, zikir yang istimewa itu ketika sebelum terbit dan saat terbenam. Qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Itu ada dalam Al-Quran, suka kita terlupa. Mungkin ini bukan untuk orang tua saja, tapi bagi orang tua paling istimewa. Sambil rebahan juga bisa. Habis subuh ambil bantal paling empuk, dibeliin sama cucu sama anaknya kitanya,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ibu akhirnya capek. Kalau enggak perbanyak istighfar sama bagian dari zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, berat saat ditimbang di amal, saat amal kita ditimbang di yaumul hisab nanti, yaumul mizan. Habibatan indar rahman, dan dicintai ar-Rahman Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau ibu memang itu doang yang bisa, lakukan. Kalau enggak ibu bisa baca, bisa didengerin, pakai smart TV ditemenin, saat pagi temenin sama handphone yang dibeliin sama anaknya, nyalain, mak surat pagi, zikir pagi, zikir petang. Ibu udah ketiduran, nggak tahu nyampe mana tadi, lanjutin walaupun sampai siang, boleh. Ini mah udah keburu terbit, nggak lanjutin. Nanti kata malaikat tuh, mana ini kok nggak selesai? Oh ada nih. Itu kayak dikodok bu di zikirnya. Jadi tetap apa solehan? Iya, rahasianya adalah ini. Kalau kita terbiasa dalam kebaikan dan saat kita setelah melakukan kebaikan, kita minta sama Allah husnul khotimah. Namanya husnul khotimah itu nggak mesti harus saat kita kelihatan lagi sholat. Mungkin dia lagi tiduran tapi ininya subhanallah, subhanallah. Dijemput sama Allah lagi berzikir. Jangan pernah suuzon dengan orang, ih kasihan banget ya. Padahal dia kan baik tapi kok lagi tidur. Lagi tidur ternyata zikir. Makanya jangan tinggalin. Di pasar orang lain lagi tawar menawar, ibu mah subhanallah alhamdulillah. Jadi ketika ini berapa harga cabai? Ya Allah. Makanya keluarnya ya Allah. Subhanallah mahal. Coba kalau pakai OMG ya tuh nggak ada nilainya. Coba kalau masya Allah alhamdulillah. Ini berapa sih jeruk? Kecil amat, yang bikin Allah. Menghina bikinan Allah. Ya Allah jelek amat. Emang ibu bisa bikin jeruk? Nggak bisa. Dengan berzikir kita nggak akan komentar yang tidak baik. Insya. Jadi banyakin zikir ya, terutama saat terbit dan terbenam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan jangan lupa perbanyak taubat. Istighfar lah bu. Setelah berzikir apa selanjutnya? Perbanyak taubat atau istighfar. Taubat tuh nggak mesti harus sholat taubat. Kalau emang ibu beristighfar saat pagi, petang, astagfirullah 100 kali. Cuma 1 menit bu, astagfirullah, astagfirullah yang paket hemat nih. Mau yang tengah-tengah, yang premium agak lama. Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Enggak hafal ibu baca nanti hafal. Ya, insya Allah. Kemudian memperbanyak amalan ringan pahala besar tadi, misalnya sholawat. Ibu bersolawat kepada Nabi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sholawat Ibrahimiyah namanya. Atau memperbanyak sedekah. Ibu saat dibekali nama anaknya sama cucunya, tuh jangan minta yang gede-gede kalau anaknya nggak mampu ngasih gede. Ngasihnya misalkan 1 juta, minta yang 10 ribuan. Kalau uangnya gede-gede pelit kita bu. Ya, 10 ribuan, 5 ribuan, 20 ribuan. Bu saya mah ada anak saya bisa 50 ribuan, minta. Taruh di tas. Masuk masjid, kotak infak kanan, masukin. Keluar masjid, yang sebelah kiri pintunya, masuk lagi. Kata malaikat itu, tumben ibu ini enggak, dompetnya ketinggalan tuh. Berarti besok paginya saat ke masjid 2 kali, yang ini sama yang kemarin ya Allah. Enggak apa-apa. Kalaupun enggak, tiap hari kita di rumah ada kotak infak. Setiap sepekan sekali ibu ambil, masukin sekaligus. Misalkan maunya ke masjid, menyalurkannya silahkan.
Bu, sedekah subuh nyari orang miskinnya di mana? Bukan nyari orang miskin di waktu subuh, bukan. Ibu sedekah aja, ibu dompet ada 2, tas ada 2, satu tas ibu tempat buat pergi-pergi, satu tas tulisin sedekah. Oh, itu buat sedekah, taruh tiap pagi, ditaruh tiap hari. Kalau pagi enggak, ya siang juga nggak apa-apa. Dan malaikat mah selalu ada, Bu. Insya. Cuma kalau pagi hari karena ada hadisnya, barang siapa yang ingin diberkahi, karena malaikat ada 2 malaikat yang turun setiap pagi mendoakan Bani Adam. Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak pagi ini dan hancurkan hartanya bagi orang yang pelit hari ini. Maka kita ingin diberkahi insya Allah. Terakhir, perbanyak doa. Yang keberapa ya? Yang ke-9. Ke-9 perbanyak doa, ke-9 perbanyak doa dan jangan lupa tetap aktif dalam thalabul ilmi walaupun sudah mungkin ada sakit. Kalau nggak bisa berangkat ke masjid, ibu buka handphonenya. Banyak caranya, Bu. Kita hadirkan. Ada berapa tadi? Kelewat nggak? Yang ke-6 apa? Perbanyak taubat istighfar. Ke-7? Sholawat. Ke-8? Perbanyak sedekah. Ke-9? Perbanyak doa. Ke-10? Nah, yang ke-9-nya jangan lupa ya tetap aktif di majlis ilmu walaupun caranya banyak, Bu. Mau datang ke masjid, mau ngundang ustadz ke rumah. Nah, yang terakhir perbanyak doa. Biar ditutupnya dengan doa. Ya. Jadi yang ke-9 tadi tetap aktif dalam thalabul ilmi. Jadi jangan sampai kita usianya muda tapi diajak ngaji kayak orang tua tuh. Banyak alasannya. Justru kita tua tapi semangat untuk ke tempat thalabul ilminya melebihi anak muda, kan keren. Masya Allah ya. Dan perbanyak doa. Doanya apa? Banyak doanya, Bu. Allahumma ja'al khairu a'malina akhirahu. Khairu a'malina khawatimahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baiknya amal kami itu di akhirnya. Kan betul nggak? Kita tidak tahu, boleh jadi hari ini niatnya hadir di kajian itu, ya Allah ibu udah tua tapi semangat, mulai itu bangga. Iya dong, siapa dulu dong, nah tuh mulai geser. Tapi lama-lama pas mau tidur, ya Allah kok tadi bukan karena engkau ya Allah, jangan dicatat yang tadi kan bukan karena engkau, ikhlaskan. Nah kita ingin Allahumma ja'al khairu amalina akhirah, ya Allah jadikan sebaik-baiknya amalku di akhirnya, akhir hidup kita, akhir hari kita. Waj'al amalina khawatimuha. Dan aku ingin menjadikan orang yang dijadikan sebaik-baik amalnya di penghujungnya. Khotimahnya tuh. Kita kan ingin husnul khotimah ya. Selain Allahumma rzuqna husnul khotimah itu salah satu doanya. Kalau yang panjang yang tadi bereskan urusan agamanya, dunianya, akhiratnya ada di ujung. Kalau ibu biasa membaca khatmul Quran ada di situ doanya. Kalau mau lengkap baca aja, Bu. Itu doa hatam Quran gak mesti lagi hatam Quran doang, Bu. Ibu doa habis sholat boleh. Alhamdulillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga sama. Kemudian Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Istiqomah apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Dan jangan lupa selalu berpesan, nulis surat wasiat, berpesan ke anak-anak, ke cucu, itu selalu ada, Bu. Pesan agar jangan pernah meninggalkan sholat, salah satunya. Insya Allah. Karena kita kan ingin kalau usia diberikan
tambahan terus sampai tua. Kita ingin anak cucu kita juga menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Sehingga kita berkumpul bersama, kan senang ya. Reuni keluarga, silaturahim keluarga besar Fulan binti Fulan gitu. Fulan bin Fulan ada silaturahim keluarga besar, senang kan? Dari mana-mana ketemu. Nah, kita ingin di surga juga reuni sama keluarga yang kita cintai dengan sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan semakin tua semakin semangat untuk menabur amal kebaikan, karena ternyata husnul khotimah itu perlu kita ukir dari sekarang agar Allah memberikan nikmat itu saat kita diwafatkan, insya Allah. Allahumma rizukna husnul khatimah, ya amin. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat mendapatkan husnul khatimah. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al khairu amalina akhirahu, khairu amalina khawatimahu, khairu ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma 'alimna minha wa ma lam a'lam an taghfir lana wa tarhamna. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ya Allah, ya Allah karuniakan kami semuanya kesehatan, keberkahan usia dalam ketaatan kepadamu. Jadikan sisa usia kami istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami semuanya bertambah usia kami, tambah amal soleh kami. Jadikanlah umur kami bertambah dan bertambah juga amal soleh kami. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahnya kepada kami semuanya dalam menggapai cintamu, ridhomu. Dan tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma rizukna bihusnil khatimah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtimana bisu'il khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nasrul muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma nasrul muslimina fi Gaza fi Palestin. Allahumma ya Allah qawi sufal muslimina fi Gaza fi Palestin. Allahumma alayka bil yahud a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alayka bil yahud wa sahayina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa fariq jamahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma qawi sufal muslimin khasatan fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimin amatan ya aziz ya karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Bu. Insya Allah. Tambah ilmu, tambah solihah. Tambah umur, tambah solihah. Semakin tua, tambah cinta kepada Allah. Amin. Ya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakal hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.